여유롭게 시간이 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama kakak Suja Saira Ara dan kakak Fitriani. Kami dari jurusan PGMI Unit 2 semester 2 dan di sini kami akan menstorytellingkan atau menceritakan tentang hidup gotong royong. Jadi kami ambil hidup gotong royong ini dari buku Pendidikan Pancasila kelas 3. Saksikan video kami. Yang pertama ada hidup rukun. Kak, tahu nggak sih hidup rukun itu apa? Enggak kak, apa sih? Jadi Kak, hidup rukun merupakan gaya hidup di mana individu atau kelompok saling menghormati dan menyayangi satu sama lain di antara sesama manusia. Itu di antar kelompok sekolah ya Kak. Dan yang kedua Kak, sikap hidup rukun adalah keadaan suatu kelompok yang mampu hidup bersama secara harmonis, damai, dan saling mendukung. Dan itu masih di lingkungan sekolah ya Kak. Banyak anak SD kan hidup rukun, mereka bermain bersama, kerja kelompok, itu termasuk hidup rukun loh Kak. Dan ada contohnya loh Kak, kakak mau tahu nggak sih contohnya? Mau dong kak. Jadi Kak, contoh hidup rukun itu kita tuh harus mementingkan kebersamaan dengan teman-teman Kak daripada kepentingan pribadi kita Kak. Jadi kita tuh harus menghormati sesama teman kita, menyayangi teman kita, itu Kak contohnya. Dan ada juga loh Kak penyebabnya. Mau tahu tidak penyebabnya apa kalau kita tidak hidup rukun? Mau dong kak, apa sih penyebabnya? Kalau kita tidak melakukan hidup rukun Kak, kita akan hidup dengan kesendirian. Dan teman-teman kita tidak akan mau membantu kita, bermain dengan kita, karena kita selalu bersendiri dan merasa paling benar, kita egois, itu tidak boleh Kak. Jadi itu penyebabnya kalau kita tidak hidup rukun dan kita dijauhi oleh teman-teman siapapun itu Kak. Jadi Kak, hidup rukun ini tuh masuk implementasi Pancasila loh Kak. Oh, Pancasila keberapa kak? Pancasila ketiga Kak, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dan yang kedua Kak, ada gotong royong loh Kak. Kakak tahu nggak sih Kak? Gotong royong, gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan menolong secara sukarela. Gotong royong dilakukan dengan rasa ikhlas dan sukarela untuk berpartisipasi, saling membantu satu sama yang lain, dan lebih mengutamakan kepentingan bersama Kak. Ada contohnya loh Kak, kakak mau tahu nggak sih? Mau dong kak, apa? Jadi Kak, contoh gotong royong itu kita membersihkan lingkungan bersama, membersihkan ruang kelas bersama, membersihkan kelas bersama, dan membersihkan sungai yang ada sampah Kak. Itu Kak, ada penyebabnya juga loh Kak. Apa penyebabnya kak? Kalau kita tidak melakukan gotong royong Kak, maka lingkungan masyarakat kita akan kotor Kak. Dan jika banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke sungai, itu juga bisa menyebabkan banjir yang meluap dan banyak lagi Kak. Dan kita tuh akan menimbulkan penyakit Kak, akan tidak sehat hidup kita kalau kita tidak melakukan gotong royong Kak. Jadi penyebab itu kita harus hindari Kak. Dan gotong royong ini tuh masuk implementasi Pancasila juga loh Kak. Pancasila keberapa kak? Pancasila ketiga juga Kak, karena ini kan melakukan kebersamaan. Jadi yang berbunyi Pancasila ketiga kan yang berbunyi Persatuan Indonesia, kita tetap satu dan bersama untuk menjaga lingkungan dimanapun Kak. Baik, di sini ada juga saling berbagi. Kakak tahu nggak apa saling berbagi? Tidak Kak, apa tuh Kak saling berbagi? Lihat nih, contohnya seperti yang ada pada gambar ini kak. Temannya sedang makan kue, terus dia datang untuk meminta, kita harus mengasih kak. Seperti itu contohnya. Kakak tahu nggak kalau kita nggak berbagi penyebabnya apa? Tidak Kak, apa tuh Kak penyebabnya? Penyebabnya itu akan meyakinkan kita merasa terisolasi kak.
bantuan ketika membutuhkannya, Kak. Bahaya ya Kak. Iya, makanya kita harus selalu saling berbagi, Kak. Iya Jika Kak. orang tidak ada. Iya Kak. Kakak tahu nggak saling berbagi itu implementasi sila keberapa? Nggak tahu Kak, implementasi keberapa tuh Kak? Ya, saling berbagi itu adalah implementasi sila kedua, Kak. Apa tuh Kak bunyinya Kak? Bunyinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh iya ya Kak. Jika kita saling berbagi, maka adab kita seperti orang yang beradab. Seperti itu, Kak. Dan ada juga slide yang terakhir, yaitu kita membahas tentang tolong menolong. Kakak tahu nggak tolong menolong itu apa? Tidak Kak, apa itu Kak tolong menolong? Tolong menolong itu kita membantu orang yang kesulitan, Kak, dalam melakukan hal-hal yang tidak bisa atau sulit dia lakukan, Kak. Contohnya seperti ini, Kak, seperti yang ada di gambar ini. Itu contohnya apa ya Kak? Bisa Kakak jelaskan tidak? Atau Kakak ceritakan? Bisa, seperti contoh yang di atas ini, Kak. Teman-temannya membantu temannya yang sedang jatuh. Mereka mungkin sedang bermain seperti itu, Kak. Dan ada juga yang di bawah, abang-abang yang menolong kakek-kakek. Ada juga abang-abang yang menolong nenek-nenek yang sedang naik kursi roda. Oh iya Kak, apakah ada penyebabnya jika kita tidak mau menolong teman yang sedang kesulitan? Ada dong, Kak. Penyebabnya kita bisa orang bisa mengira kita bersikap egois, kurang kesadaran dalam kehidupan sehari-hari kita, Kak. Seperti itu. Dan Kakak mau tahu nggak implementasi dari tolong menolong itu apa? Apa Kak? Implementasinya yaitu dari sila yang kedua juga, Kak, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh begitu ya Kak. Jadi teman-teman, hidup gotong royong ini harus kita tekuni dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya bergotong royong, tetapi juga dengan saling berbagi, hidup rukun, Tolong menolong. dan di sini kami sudah selesai men-storytellingkan tentang pop-up kami, dan pop-up kami ini termasuk ke dalam implementasi dalam Pancasila yang telah kami ceritakan tadi. Sekian dari kami. Jika ada yang kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.